Makhluk raksasa dalam Islam, ular falak, Bahamut, Leviathan. Pernah kepikiran gak sih, kalau di balik kehidupan kita ini, ada makhluk-makhluk raksasa yang ukurannya gak masuk akal? Katanya, mereka bisa menghancurkan dunia hanya dengan sedikit gerakan. Siapa aja mereka? Ular falak, Bahamut, dan Leviathan. Penasaran? Simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Kita saling sapa. Yuk, ular falak, makhluk penjaga bumi dari kehancuran. Bayangkan seekor ular dengan ukuran yang tak terbayangkan besar. Tubuhnya melingkar mengelilingi seluruh bumi. Begitu besar hingga ujung tubuhnya tidak terlihat. Seakan membentuk lingkaran sempurna yang memagari dunia ini. Inilah yang disebut sebagai ular falak dalam beberapa riwayat Islam dan kisah turun-temurun. Sosoknya bukan sembarang ular seperti yang biasa kita lihat, melainkan makhluk yang begitu dahsyat, hingga hanya sedikit saja ia bergerak, dunia bisa porak-poranda. Dikisahkan, ular falak adalah simbol dari kekuatan Allah yang tak tertandingi. Saking besarnya, para ulama menggambarkan bahwa jika ia membuka mulut, seluruh bumi bisa masuk ke dalamnya seperti biji sawi yang ditelan. Tapi, tahukah kalian apa yang membuat ular falak tetap diam dan tidak pernah mengguncang dunia ini sesuka hati? Jawabannya adalah karena rasa takutnya kepada Allah. Meski ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia tetap tunduk, patuh, dan hanya bergerak seizin Allah. Bayangkan, makhluk sebesar itu saja takut kepada Allah, lalu bagaimana dengan kita manusia yang kecil ini? Pernahkah kita merasa takut saat berbuat dosa? Pernahkah kita berpikir bahwa kita hanya setitik debu di antara luasnya ciptaannya? Kisah ular falak ini bukan sekadar cerita menakutkan, tetapi sebuah tamparan halus agar manusia sadar. Jangan sombong. Sebesar apapun kita merasa hebat, ada makhluk lain yang jauh lebih kuat, dan semuanya tetap tunduk pada Allah. Bahamut, penyangga dunia di dasar laut. Kalau ular falak menjaga kestabilan dunia dari pergerakannya, Bahamut punya tugas yang tak kalah menggetarkan. Namanya mungkin terdengar asing, tapi dalam beberapa literatur Islam, Bahamut dikenal sebagai makhluk laut raksasa yang menjadi penyangga dunia. Ia bukan sekadar ikan besar seperti paus yang kita kenal, melainkan makhluk yang tubuhnya begitu besar hingga manusia yang berdiri di atas dunia ini tak akan pernah mampu melihat ujungnya. Gambaran yang sering diceritakan adalah bahwa bumi ini disangga oleh sebuah batu besar. Batu itu berdiri di atas seekor banteng raksasa bernama Kuyutha. Nah, banteng ini bertumpu pada punggung Bahamut yang berenang di samudra luas. Bisa dibayangkan betapa rumitnya susunan ini? Bukan hanya besar, tetapi juga penuh dengan rahasia yang menandakan betapa sempurnanya ciptaan Allah. Konsep Bahamut ini membuat kita berpikir lebih dalam. Dunia yang kita anggap kokoh ternyata sangat bergantung pada keseimbangan yang sudah diatur Allah. Jika Bahamut bergerak atau terguncang, lapisan di atasnya akan ikut berguncang, dan bumi bisa runtuh. Ini memberi kita pelajaran bahwa kehidupan yang kita jalani mungkin tampak stabil, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Hanya Allah yang bisa menjaga keseimbangannya. Leviathan, penguasa laut yang buas. Pernahkah kalian memandang laut yang tenang sambil berpikir, ada apa sebenarnya di bawah sana? Kita mungkin melihat permukaannya yang biru dan damai. Tetapi di kedalaman samudra, konon ada makhluk yang luar biasa besar dan mengerikan. Inilah Leviathan, penguasa laut yang disebut dalam beberapa tradisi Yahudi, Kristen, dan juga dikenal di sebagian kisah Islam. Leviathan digambarkan sebagai monster laut raksasa dengan tubuh bersisik keras, taring tajam, dan kekuatan yang mampu menenggelamkan kapal besar hanya dengan sekali hempasan. Ia adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terkendali. Bagi manusia zaman dahulu, laut adalah misteri, dan Leviathan menjadi gambaran ketakutan mereka terhadap sesuatu yang tak bisa mereka kuasai. Namun, dalam pandangan Islam, keberadaan makhluk seperti Leviathan juga menjadi tanda kebesaran Allah. Laut yang luas itu ibarat rumahnya, tetapi sebesar apapun Leviathan,
Ia tetap bagian dari ciptaan Allah yang patuh pada ketetapannya. Ini mengingatkan kita agar tidak merasa lebih kuat dari alam. Laut yang kita anggap indah bisa berubah menjadi bencana dalam sekejap. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Mungkin kalian mulai bertanya-tanya, apakah ular falak, Bahamut, dan Leviathan ini saling berkaitan? Dalam beberapa penafsiran, ada yang percaya bahwa ketiga makhluk ini merupakan bagian dari sistem keseimbangan dunia. Ular falak menjaga agar bumi tetap stabil, Bahamut menyangga dunia agar tidak runtuh, dan Leviathan menguasai lautan agar tidak meluap menghancurkan daratan. Bayangkan, ketiganya seperti tiang-tiang raksasa yang menopang kehidupan manusia. Jika salah satu goyah, yang lain bisa terpengaruh, dan akibatnya bisa mengakibatkan kehancuran besar. Ular falak yang bergerak bisa memicu gempa, Bahamut yang terguncang bisa meruntuhkan penyangga bumi, dan Leviathan yang marah bisa menyebabkan lautan meluap menenggelamkan daratan. Hubungan ini, meskipun lebih banyak bersifat simbolis, memberi pesan kuat kepada kita. Dunia ini berjalan dengan keseimbangan yang sangat rumit. Segala sesuatu saling terhubung, dan Allah yang Maha Kuasalah yang mengatur semuanya agar tetap berjalan dengan harmonis. Kalau Allah berkehendak menghancurkan dunia, cukup satu perintah saja, dan semua penopang itu bisa runtuh dalam sekejap. Setelah mendengar kisah-kisah tentang ular falak, Bahamut, dan Leviathan, mungkin kalian bertanya-tanya, kalau mereka memang ada, kenapa kita tak pernah melihatnya? Jawabannya ada pada keterbatasan manusia itu sendiri. Dalam Islam, diakini ada banyak makhluk yang hidup di alam yang berbeda dari manusia. Mereka mungkin ada di dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia biasa. Allah menciptakan makhluk yang kasat mata seperti manusia dan hewan, tetapi juga menciptakan makhluk yang tersembunyi seperti malaikat, jin, dan makhluk-makhluk penjaga alam semesta. Ular falak, Bahamut, dan Leviathan diakini termasuk dalam golongan makhluk yang diciptakan di luar jangkauan pandangan manusia. Mereka bukan untuk ditakuti, tetapi sebagai pengingat akan luasnya kekuasaan Allah. Hal ini membuat kita sadar bahwa manusia hanyalah makhluk kecil di alam semesta yang luas ini. Apa yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari ciptaan Allah. Banyak hal yang Allah sembunyikan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Itu sebabnya, kita diajak untuk selalu bersyukur, rendah hati, dan percaya bahwa segala yang ada di langit dan bumi tunduk kepadanya. Kisah tentang ular falak, Bahamut, dan Leviathan bukan sekadar dongeng seram atau mitos kosong yang hanya untuk menakut-nakuti. Lebih dari itu, cerita ini mengandung pelajaran hidup yang sangat dalam, terutama tentang keimanan kita kepada Allah. Di balik sosok makhluk-makhluk raksasa yang kekuatannya jauh di atas manusia, ada satu fakta penting yang harus kita renungkan. Mereka semua tunduk dan takut kepada Allah. Bayangkan, ular falak yang tubuhnya melingkar mengelilingi bumi, besar dan kuat luar biasa, tidak berani bergerak sedikit pun karena rasa takutnya kepada Allah. Bahamut yang menyangga dunia, meskipun tubuhnya jauh lebih besar dibanding bumi dan segala isinya, tetap tenang di tempatnya karena menjalankan perintah Allah. Leviathan yang disebut sebagai penguasa laut dengan kekuatan dahsyat, tidak bertindak sesuka hati karena ia tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu Allah. Kalau makhluk sebesar itu saja tunduk dan takut kepada Allah, bagaimana dengan kita manusia yang kecil dan lemah? Seringkali kita malah merasa hebat hanya karena memiliki sedikit kekuasaan, kekayaan, atau ilmu. Kita lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Kita lupa bahwa kita hanya bagian kecil dari ciptaan Allah yang luasnya tak terhingga. Kisah ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati, mengakui kelemahan, dan selalu bersandar pada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Ada cerita yang cukup menggetarkan. Konon ular falak pernah bergerak sedikit. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuat bumi bergetar hebat, menciptakan gempa besar yang membuat manusia ketakutan. Apakah ini benar terjadi? Wallahualam, hanya Allah yang tahu pasti. Namun, banyak yang percaya bahwa bencana-bencana besar yang terjadi di bumi, seperti gempa dahsyat, tsunami, atau gunung meletus, bisa jadi merupakan tanda-tanda bahwa makhluk-makhluk penjaga keseimbangan dunia mulai bergeser. Beberapa ulama juga menghubungkan cerita ular falak ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Ketika kiamat sudah dekat, keseimbangan dunia akan mulai rusak. Ular falak mungkin akan mulai bergerak dengan leluasa, Bahamut akan menggeliat, dan Leviathan akan mengamuk di lautan. Pada saat itu,
manusia akan menyadari bahwa selama ini mereka hidup di atas keseimbangan yang sangat rapuh, dan hanya Allah yang mampu menjaga semuanya tetap stabil. Tentu kita tidak bisa memastikan kebenaran cerita ini secara ilmiah. Namun, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas. Jangan pernah merasa terlalu aman di dunia ini. Segala yang terlihat kokoh bisa hancur seketika jika Allah berkehendak. Gempa bumi, banjir, badai, semua itu adalah pengingat bahwa manusia tidak berkuasa atas alam. Kita hanya bisa berserah diri dan memohon perlindungan kepada Allah. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Bahamut ini benar-benar ada? Atau hanya mitos yang diceritakan turun-temurun? Ada juga yang mencoba menghubungkan Bahamut dengan makhluk laut besar yang pernah ditemukan manusia, seperti paus raksasa atau ikan purba megalodon. Namun, Bahamut yang disebut dalam kisah Islam bukanlah sekadar hewan besar biasa. Ia digambarkan sebagai makhluk yang ukurannya melampaui logika manusia, jauh lebih besar dari samudra tempat ia berada. Para ulama sepakat bahwa keberadaan Bahamut adalah bagian dari hal-hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Kita tidak perlu membayangkan bentuk fisiknya secara pasti, karena inti dari kisah ini bukan pada bentuknya, tetapi pada perannya sebagai simbol kekuatan Allah dalam menopang dunia. Jika Allah menghendaki Bahamut bergerak atau lenyap, bumi bisa runtuh seketika. Ini menunjukkan betapa besar kuasa Allah dalam mengatur alam semesta. Menariknya, dalam dunia sains modern, manusia baru mengetahui sebagian kecil tentang laut dalam. Bahkan, lebih dari 80% bagian dasar laut bumi belum dijelajahi. Siapa tahu, di kedalaman yang gelap itu memang ada makhluk raksasa yang belum pernah terlihat oleh manusia. Ini menjadi bukti bahwa masih banyak misteri di dunia ini yang belum kita ketahui, dan ilmu manusia sangat terbatas dibanding ilmu Allah. Leviathan, monster laut dalam cerita modern. Leviathan mungkin salah satu makhluk yang namanya paling sering kita dengar, terutama dalam film, game, atau novel. Ia digambarkan sebagai monster laut buas yang bisa menenggelamkan kapal dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Tapi tahukah kalian, versi asli Leviathan dalam kisah-kisah agama jauh lebih menakutkan daripada yang ada di film? Dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Leviathan adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sebagai simbol kekacauan di lautan. Ia begitu kuat hingga tak ada manusia yang bisa mengalahkannya. Di beberapa riwayat Islam, ada juga penyebutan makhluk laut raksasa yang sangat kuat, meskipun namanya mungkin berbeda. Intinya tetap sama, ada kekuatan besar di lautan yang berada di bawah kendali Allah. Laut memang menjadi simbol kekuatan yang sulit dijinakan. Meski manusia telah membuat kapal besar dan teknologi canggih, bencana laut seperti badai, gelombang tinggi, atau kapal tenggelam masih sering terjadi. Kisah Leviathan mengingatkan kita bahwa manusia bukan penguasa sejati di dunia ini. Ada kekuatan alam yang jauh lebih besar, dan di atas semua itu, ada Allah yang maha berkuasa. Pada akhirnya, apakah ular falak, Bahamut, dan Leviathan benar-benar ada dalam bentuk seperti yang diceritakan, ataukah mereka hanya simbol dari kekuatan Allah? Itu adalah bagian dari rahasia Allah yang mungkin tidak akan pernah kita ketahui sepenuhnya. Namun, yang lebih penting dari itu adalah pesan yang tersirat di balik kisah ini. Manusia harus sadar akan keterbatasannya dan selalu mengingat kebesaran Allah. Dunia yang kita tinggali ini mungkin terlihat stabil dan aman, tapi kenyataannya sangat rapuh. Semua bisa berubah dalam sekejap jika Allah menghendaki. Makhluk-makhluk raksasa seperti ular falak, Bahamut, dan Leviathan adalah pengingat bahwa ada kekuatan besar di balik keseimbangan dunia ini. Dan yang mengatur semua itu adalah Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, daripada sibuk mencari bukti fisik tentang keberadaan makhluk-makhluk ini, lebih baik kita mengambil hikmah dari kisah mereka. Jadikan ini sebagai penguat iman, pengingat agar kita selalu bersyukur, rendah hati, dan lebih dekat kepada Allah. Karena hanya dengan perlindungannya, kita bisa hidup aman di dunia yang penuh misteri ini. Gimana menurut kalian? Mana yang paling bikin kalian merinding? Ular falak, Bahamut, atau Leviathan? Tulis di kolom komentar. Ya, jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.